Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Mbak Triana, silakan bisa dipimpin doanya. Baik, Bu. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih untuk Mbak Triana selaku ketua kelas. Nah, sebelumnya di sini Bu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran di pagi hari ini, di sini Bu akan bertanya terlebih dahulu. Untuk pertemuan minggu lalu, adakah yang masih ingat kita membahas materi tentang apa? Membahas. Lupa, Bu. Nggak belajar ya? Tidak, Bu. Main HP. Besok belajar ya. Nah, di pertemuan minggu lalu kita membahas yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan membahas yaitu mengenai tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, dengan subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dibuka buku LKS-nya ya, halaman 7. Baik, Bu. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu tidak sih apa definisi dari dongeng? Tidak tahu, Bu. Dongeng itu sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, untuk jenis-jenis dongeng ini, ada yang tahu tidak apa saja? Legenda, Bu. Ya, betul. Jadi, jenis-jenis dongeng itu ada legenda, fabel, mite, dan sage. Nah, contoh dongeng fabel itu menceritakan tentang binatang. Contohnya seperti si kancil. Lalu ada legenda. Legenda itu menceritakan tentang asal-usul atau sejarah. Nah, contohnya itu seperti Danau Toba, Maling Kundang ya, Bu. ya, betul sekali. Nah, untuk mita itu menceritakan tentang hal-hal goib. Nah, contohnya seperti Nyi Roro Kidul dan Roro Jonggrang. Nah, untuk selanjutnya ada sage. Sage itu menceritakan sejarah dengan campuran fantasi di masyarakat. Contohnya itu seperti Si Pitung, Panji, dan Lutung Kasaro. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu mempunyai teks dongeng. Di buku LKS ada ya, halaman 2. Nah, di sini ada yang mau maju ke depan tidak buat membacakan dongeng bersama Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan ayo Mbak Triana, nanti dapat bintang keaktifan loh. Di sini. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Silakan, Mbak. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel pun merasa kembali kesepian dan sedih. Akhirnya, anak laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia, akhirnya mereka pun bersama lagi. Baik, terima kasih Mbak Triana, beri tepuk tangan. Oh iya, Mbak Triana dapat bintang keaktifan ya. Yeay, makasih, Bu. Iya. Oh iya, bisa. Nah, dari dongeng yang sudah kita baca tadi, ada yang tahu tidak pesan moral yang dapat kita ambil di dalam cerita dongeng pohon apel yang tulus? Saya, Bu. Ya, Hidup itu selalu bersama-sama, dalam suka maupun duka, Bu. ya, betul sekali. Adapun pesan dan moral lainnya seperti ketika kita menolong seseorang, kita tuh harus ikhlas tanpa harus mengharapkan imbalan. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu materi di buku LKS berikutnya ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 9. Baik. Nah,
di sini kita akan bahas itu mengenai sifat operasi bilangan cacah. Nah, ada yang tahu tidak sih apa saja itu sifat-sifat dari operasi bilangan cacah? Kurang tahu, Bu. Jadi, di sini aku akan jelaskan ya. Nah, untuk yang pertama itu tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Contohnya seperti 2 ditambah 2, berarti hasilnya berapa? 4. Ya, betul. Untuk yang kedua itu ada asosiatif. Nah, asosiatif itu hasil penjumlahan dan perkalian 3 bilangan bulat akan tetap sama walaupun pengelompokannya itu berbeda. Contohnya seperti 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti itu kan penjumlahan semua, jadi kita bisa mengambilnya di depan. Jadi 2 ditambah 3 kurung buka 3 ditambah 4. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada distributif. Nah, distributif itu yaitu penyebaran. Nah, contohnya di sini Ibu mempunyai media. Di sini Ibu akan mencontohkan satu terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada yang maju ke depan ya. Baik, Bu. Nah, di sini ada berapa apel? 4. Ya, betul, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tempelkan angka 4. Nah, untuk selanjutnya di sini ada berapa apel? 3, Bu. Ya, betul, 1, 2, 3. Ada 3 apel. Kita tempelkan. Nah, ini kan jumlahnya berulang, jadi kan 4 ditambah 3. Nah, kita tuh bisa dibalik, jadinya berapa? 3 ditambah 4. Iya, betul, jadinya 3 ditambah 4. 3 ditambah 4. Hasil dari 3 ditambah 4 itu berapa? 7, Bu. Ya, betul sekali. Jadi hasilnya 7. Nah, untuk yang nomor 2, adakah di sini yang ingin maju ke depan mencobanya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Triana. Ini nih. Silakan. Hasilnya 3, Bu. Ya, nih. Cari dulu ya, kita koreksi terlebih dahulu. Itu. Nah, jawabannya benar atau tidak? Di sini ada 2 buah donat. Betul? Betul. Ya, betul. 1, 2 ya. Terus ditambah 1 donat. Berarti 1. Kita bisa dibalik, yaitu 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Ini Bintang, di sini. Bu. Ya, di sini Ibu mempunyai bintang buat Mbak Triana yang sudah maju ke depan. Yeay. Yeay. Terima kasih Mbak Triana. Baik, Bu. Nah, karena Mbak Triana sudah maju, berarti di sini Mbak Triana sudah mengumpulkan 1 bintang. Yeay. Nah, kita tempelkan. Untuk yang lainnya, silahkan besok bisa mengumpulkan bintangnya ya, bisa aktif untuk maju ke depan. Baik, Bu. Nah, selanjutnya bisa buka halaman berikutnya ya, di halaman 13. Nah, di situ kita akan membahas yaitu mengenai pola irama. Ada yang tahu tidak apa sih definisi dari pola irama? Tidak, Bu. Nah, pola irama merupakan sekelompok bunyi dan susunan tertentu dalam satu atau beberapa irama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur. Nah, untuk contoh jenis-jenis dari pola irama itu ada sebagai berikut. Ya, dibuka ya bukunya ya. Baik, Bu. Ada pola irama tidak rata. Untuk yang kedua ada pola irama rata. 3, pola sinkep. 4, pola orisinato. Yang keempat, pola suku bangsa. Dan yang keenam, kelima, polimerik. Dan yang keenam, poliritmik. Nah, di situ di LKS tersebut terdapat lagu Cemara. Mau nggak nih kita nyanyi bersama-sama? Mau, Bu. Ayo, kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo, kita nyanyi bersama-sama ya. Cemara pohon yang
Kadang ada si di telingaku sebuah lagu merdu. Kehadiran telingaku sebuah lagu merdu. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum kita, karena waktunya sudah habis, sebentar lagi istirahat. Di sini Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu materi pembelajaran kita di hari ini. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat tidak pembelajaran yang tadi kita pelajari hari ini tentang apa saja? Tentang dongeng, Ya, lalu ada bilangan bilangan caca. kaca. Terus Ya. tadi kita habis ngapain? Nyanyi. Ya, betul. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran di pagi hari ini yaitu kita sudah mempelajari mengenai dongeng. Nah, dongeng itu cerita khayalan atau cerita yang benar-benar tidak terjadi. Jenis-jenis dongeng itu ada fabel, legenda, mite, dan sage. Nah, tadi juga kita sudah membahas yaitu mengenai operasi bilangan caca. Nah, operasi bilangan caca itu sifat-sifatnya yaitu seperti tertutup, penjumlahan, dan perkalian. Lalu ada sifat asosiatif dan distributif. Nah, tadi juga kita sudah membahas mengenai pola irama. Jenis-jenis pola irama itu seperti tadi yang sudah kita pelajari, ada pola irama tidak rata, ada pola irama rata, lalu ada pola sinkep, ada pola orisinato, suku bangsa, polimerik, dan poliritmik. Nah, di setiap jenis tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, di sini Bu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Baik Bu, dikumpulkan kapan? Nah, tugasnya itu dikumpulkan pertemuan minggu depan. Jadi tugasnya itu ada pilihan ganda ya, nanti bisa dikerjakan di rumah. Baik, Ini Bu. ya, satu-satu. Makasih Bu. Iya, sama-sama, jangan lupa dikerjakan ya. Nah, karena waktu sudah habis, di sini Ibu akan menutup pembelajaran di pagi hari ini. Untuk Mbak Triana selaku ketua kelas, silakan bisa dipimpin doanya kembali. Baik Bu, duduk siap, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih untuk Mbak Triana selaku ketua kelas. Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.